Untuk dari sisi HR-nya, tadi, kita jadinya bisa meng-cut proses-proses yang memang non-added Mmm. value gitu ya, sehingga kita bisa dedicate, waktu kita ke hal-hal yang lebih strategik lagi. Itu lumayan sangat terasa. Kemudian aku mungkin ada pertanyaan sedikit nih Mbak Desi pada kita flashback sedikit ya waktu Mhm. dulu lagi proses implementasi. Gimana sih tanggapannya Mbak Desi dan tim IDM yang bekerja sama langsung dulunya dengan Weaver pada saat proses implementasi? Apakah tim Weaver itu ya tadi mungkin kalau di awal sebelum implementasi kan mungkin kita ada, diskusi bersama, kemudian Ya. ada komunikasi yang lancar, tapi pada saat implementasi kan mungkin timnya lain lagi ya dengan yang diskusi di awal. Nah, apakah gimana nih tanggapan dari Mbak Desi terhadap tim Weaver? Apakah mereka tetap masih komunikatif atau sebetulnya masih ada gap atau ada kesulitan dalam menjalankan implementasi pada saat dulu? Mhm. Oke, hal yang dirasakan pada saat itu sangat komunikatif. Kenapa? Karena kita kan dealing sama new system ya, konfigurasi di awal tentu mungkin tidak akan semulus yang dibayangkan gitu ya. Jadi, dari awal misalkan yang kita inginkan belum 100% tercapai gitu ya, sesuai dengan yang diharapkan. Pada saat Mhm. itu ada masukan dari, kami dan, sangat dibantu gitu ya, sangat Oke. dibantu sehingga, at the end, semuanya itu sudah sesuai dengan harapan, gitu. Jadi kalau bicaranya ada gap of communication tidak ada, jadi memang sangat dibantu sekali di proses implementation sampai dengan, semua sistemnya sesuai dengan 100% yang kita harapkan, gitu. Oke, oke. Berarti sejak implementasi pertama kali sampai sekarang, dari Mbak Desi sangat terbantu oleh tim Weaver ya? Ya, Oke. betul. Ada nggak sih Mbak, perubahan kecil yang mengarah ke dampak positif yang Mbak Desi rasakan nih dari dulu implementasi Go Live dan sekarang berarti sudah hampir 3 tahun berjalan ya? Mhm, mau masuk ke 3 tahun ya. Termasuk 3 tahun. Mhm. Dampak kecilnya adalah mungkin yang terasa setelah keseluruhan pemakaian ini ya, untuk dari sisi HR-nya, tadi, kita jadinya bisa meng-cut proses-proses yang memang non-added Mmm. value gitu ya, sehingga kita bisa dedicate, waktu kita ke hal-hal yang lebih strategik lagi. Itu lumayan sangat terasa. Itu dari sisi HR proses gitu ya, secara keseluruhannya seperti itu. Kalau sisi dari timnya sendiri dirasa sekarang teman-teman semua lebih aware dengan objektif yang memang harus dicapai. Itu karena mungkin Mmm. juga, platformnya juga user friendly gitu ya, enak dilihat, juga mereka, lumayan apa ya, jadinya ya gitu deh, kayaknya makin makin aware sama objektifnya masing-masing gitu ya, sehingga, itu juga salah satunya terbantu karena platformnya juga mungkin yang baru, enak dilihat, ataupun mungkin sistemnya juga lumayan, enak untuk dipergunakan, sehingga jadinya ya ada alignment antara, company dan, istilahnya jadinya kita nggak bertepuk sebelah tangan gitu ya, cuma ngeset target, ya udah cuma dikerjakan Iya. aja, tapi ada kayak timbal balik atau feedback dari timnya tersebut. Kenapa sih seperti ini gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya nggak selalu negatif ya, ada pertanyaan-pertanyaan dari karyawan. Kenapa seperti ini, harusnya seperti ini, prosesnya seperti ini, berarti kan mereka, put attention ke arah situ gitu ya, sehingga kita merasa jadinya ada feedback dan timbal balik lah antara tim dan juga perusahaan. I see. Dan ujungnya lagi kembali ya ke goal-nya company, secara produktivitas dari tim di IDN Media itu pasti juga meningkat ya. Ya, Dan betul. pastinya menghemat waktu dan menghemat uang juga ya, Mbak? Iya, harus dong kalau misalkan dua-duanya nggak tercapai, harus, kita, pertimbangkan lagi gitu. I see. Oke, oke. Nah, eee, apa sih ada gambaran nggak, Mbak, rencana apa nih yang Mbak Desi sudah ada gambaran, sudah plan-kan akan dijalankan di masa mendatang ket sed pada saat menggunakan SuccessFactors saat ini nih? Mhm. Sebenarnya bayangan ke depan, kalau untuk clear picture-nya kita belum ada gitu ya. Cuman, balik lagi sih karena memang goal kita adalah mau,
centralize semua information. Kita akan coba analisa lagi kira-kira apa yang memang belum masuk ke sini, belum masuk ke platform ini yang bisa nanti jadinya satu terintegrasi lagi gitu. Jadi strategi atau plan kedepannya adalah kita mau itu integrasi semua hal yang berkaitan dengan karyawan atau proses menjadi satu platform, sehingga mereka pokoknya akan istilahnya mencari rumahnya itu adalah cuma di situ. Gitu doang ya. Mungkin seperti tadi yang Mbak Desi sebutkan, pada saat nih join employee itu kan ada induction, nah itu mungkin nantinya bisa nih menggunakan platformnya SuccessFactors juga untuk melakukan onboarding tadi ya. Jadi sudah bisa memberikan informasi untuk H-1 misalnya untuk nih joinnya Timi, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka pelajari. Jadi kan dari situ juga sudah satu platform juga tuh, jadi di SuccessFactors mereka udah familiar sebelum masuk menjadi Timi atau sebelum join masuk ke dalam IDN, dan pada saat masuk ke dalam IDN pun mereka sudah familiar jadinya dengan menggunakan SuccessFactors untuk performance review-nya mereka ya. Oke. Terakhir nih Mbak Desi, ada gak sih saran agar kami dapat meningkatkan kualitas pelayanannya Weaver nih dari produk SuccessFactors atau dari tim project-nya yang ada di dalam Weaver? Oke, kalau untuk perkembangan sih so far sebenarnya yang kami rasakan komunikasi sudah berjalan dengan baik gitu ya, dan support juga sudah berjalan dengan baik. Mungkin ini aja kali ya, kalau misalkan ada informasi kita akan senang sekali kalau kayak dikasih knowledge mungkin tentang hal yang baru gitu ya. Sesuatu yang mungkin bisa kita jadikan learning buat tim juga. Ya sebenarnya itu bukan feedback tapi mungkin kita berharap ada knowledge sharing. Kalau misalkan ada mungkin di-share dengan teman-teman klien yang lain juga. Tapi kalau misalkan segi dari komunikasi dan support, aku rasa sampai saat ini masih berjalan dengan baik sih. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Desi ya buat waktunya. Kita sudah ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol singkat mengenai success story menggunakan SuccessFactors di IDN Media. Sama-sama. Semoga kedepannya SuccessFactors juga lebih membantu lagi untuk Mbak Desi dan Timi di IDN Media. Mungkin bisa juga mengembangkan dengan modul-modul lain yang ada di SuccessFactors sendiri, karena kan SuccessFactors memang ada banyak, tapi mungkin secara priority saat ini kan mau difokusin, dismoothkan dulu untuk performance review dan operasionalnya ya. Ya, betul. Oke, waktu aku kembalikan ke Tari, silakan Tari. Oke, thank you Maria, thank you Mbak Desi. Menarik banget sih tadi pembicaraannya. Ya, selain fungsinya performance management ini terhadap karyawan, berfungsi juga untuk HR, kayak gitu. Jadi ada timbal baliknya ya semuanya. Nah, satu yang paling menarik tuh Timi tuh kayaknya kita perlu terapin juga ya Kak ya. Iya. Kita nanti bisa jadi MIFI gitu. Sebut karyawan ini jadi sekarang ada istilahnya Timi kalau di IDN Media. Betul, nggak boleh sebut karyawan atau employee, tim yang ini, tim yang itu. Jadi biar berasa kita nih people banget gitu ya, human gitu. Family. Ya, lebih family gitu ya. Kalau karyawan pun kayaknya udah istilah lama gitu ya. Kita kan milenial gitu ya, Gen Z. Iya. Ya, benar. Ya, kita di sini put people memang nomor satu sih, karena itu tadi kita percaya kan, company kan pasti di drive oleh people. Kalau misalkan kita bisa memastikan people-nya itu terfasilitasi dan ya, maksudnya mumpuni dan lain-lain, kita akan percaya pasti bisnis akan berjalan. Ya, benar. Sekarang emang lagi banyak gencar gitu sih, kayak kita tuh mengutamakan employee experience gitu ya. Yes. Oke, gitu. Terima kasih waktunya Mbak Desi. Sama-sama. Ngobrol-ngobrolnya seru banget. Kalau gitu kita akhiri di sini dulu. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Tari dan Mbak Maria. Thank you.